Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan mengulas film drama erotis Korea tahun 2015. Judul ada di bagian video. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek tua bernama Yongtae yang terlihat kesepian. Dia tinggal bersama anak, menantu dan cucunya. Sedangkan sang istri sudah lama meninggal. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya, dia bekerja sebagai apoteker. Meski begitu, saat bekerja Yongtae selalu tersenyum ramah pada semua pelanggan. Suatu hari saat tengah berjalan-jalan, Yongtae terjatuh karena tersenggol oleh seorang pria yang langsung pergi dan mengabaikannya. Seorang wanita muda cantik bernama Jinhae datang menolongnya. Jinhae bahkan membantu Yongtae membetulkan kembali posisi sialnya. Saat itulah Yongtae mulai terpesona dengan wanita ini. Kemudian diperlihatkan Jinhae yang sedang bersama kekasihnya. Keduanya sempat bercengkrama sebelum akhirnya terlibat perselisihan yang berdampak pada hubungan keduanya hingga membuat Jinhae menangis. Karena menangis semalaman, Jinhae sedikit terlambat datang ke tempat kerjanya. Jinhae sendiri merupakan seorang sales. Tapi berbeda dari SPG yang kita kenal biasanya memakai baju serba minim dengan riasan cetar, wajah Jinhae justru terlihat alami. Ditambah lagi dia harus menggunakan kostum beruang. Ketika jam istirahat, Jinhae pergi membeli obat ke apotek milik Yongtae. Karena merasa panas, Jinhae kemudian melepaskan kostumnya. Hal itu tentu membuat Yongtae terkejut, karena dia mengenali wanita yang sudah membuatnya terpesona. Sayangnya, saat itu Yongtae tidak sempat berbincang dengannya. Selanjutnya, Yongtae tengah memeriksakan dirinya ke dokter. Terungkap jika Yongtae memiliki penyakit kronis yang membuat hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Tapi kesedihan itu tidak bertahan lama karena esoknya dia kembali bertemu dengan Jinhae. Yongtae masih terlihat kaku dan sebelum Jinhae pulang, dia memberinya bonus obat anti miskin. Karena belum puas bertemu dengan Jinhae, Yongtae pun pergi ke tempat wanita itu bekerja. Yongtae lalu memberikan bingkisan untuk Jinhae tanpa banyak bicara. Ternyata Yongtae adalah pria yang pantang menyerah untuk mengejar impiannya. Hari-hari berikutnya ia terus memberikan hadiah untuk Jinhae hingga membuat wanita itu merasa bingung. Suatu hari akhirnya Yongtae memberanikan diri mengajak Jinhae pergi ke warung kopi. Pada kesempatan itu Yongtae menyatakan perasaannya dan memberikan cincin kepada Jinhae. Hal itu jelas membuat Jinhae marah dan pergi meninggalkannya. Walaupun sudah ditolak, Yongtae masih sering memperhatikan Jinhae dari apoteknya. Suatu hari Yongtae melihat Jinhae dilecehkan oleh pria tak dikenal hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, Yongtae membawa Jinhae ke rumah sakit. Sejak saat itu Jinhae sadar kalau Yongtae memang menyukai dirinya. Esoknya, Jinhae yang sudah terlihat sehat kembali bekerja. Saat itu Jinhae mendapat telepon dari temannya, sayangnya kejadian itu dilihat oleh bosnya. Pria itu memarahi dan memukul Jinhae karena dianggap tidak profesional. Untungnya Yongtae segera menolongnya. Lama-kelamaan Jinhae mulai luluh dan simpati dengan kebaikan Yongtae. Kini ia juga menerima cincin yang diberikan oleh Yongtae dan keduanya resmi menikah. Yongtae segera mengumpulkan anggota keluarganya untuk mengumumkan bahwa dia telah menikah dan Jinhae akan tinggal bersama dengan mereka juga. Keesokan paginya, mereka semua bersiap untuk menyambut kedatangan Jinhae. Mereka berdebat tentang wujud seorang nenek yang akan dibawa oleh Yongtae. Tak lama berselang, Yongtae datang membawa Jinhae. Semua terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terlebih lagi kedua pria yang ada di sana kita sebut saja Jono dan Johnny. Mereka segera memperkenalkan diri dengan cara yang tak biasa. Selanjutnya, Yongtae memasang foto pernikahan mereka di ruang keluarga. Ada kejadian menarik di sini, Jono dan Johnny terlihat sangat senang, tetapi tidak dengan menantu perempuannya sebut saja Inem. Esok paginya, mereka sarapan bersama menyambut anggota keluarga baru. Perhatian Jono langsung terfokus pada dada Jinhae yang terbuka. Begitu pula dengan si Johnny. Ayah dan anak ini terlihat sangat kompak untuk masalah ini. Di kesempatan lain, Yongtae juga memperkenalkan Jinhae kepada rekannya. Tetapi, meskipun mereka sudah menikah, Jinhae menolak untuk tidur satu ranjang dengan Yongtae. Jono menceritakan tentang ibu barunya kepada rekan kerjanya. Dan sepertinya, rekan kerjanya tidak percaya dengan perkataan Johnny. Berikutnya, sang cucu juga mulai bersikap aneh akhir-akhir ini. Saat dia di kamar, tiba-tiba Jinhae datang dan menggodanya. Johnny tidak membuang kesempatan ini dengan percuma. Kemudian, mereka sekarang menjadi semakin dekat. Johnny yang terbuai dengan semua ini, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Jinhae. Ternyata, semua ini hanyalah imajinasi liar dari Johnny. Inem yang sejak awal memang tidak suka kepada Jinhae, terus membuat masalah yang tidak penting dengannya. Sekarang, Yongtae terlihat sudah mulai menemukan kebahagiaan lain semenjak kehadiran Jinhae di hatinya.
Mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Setelah pulang ke rumah, mereka melihat Johnny tampak kesal karena nilai buruk dari sekolahnya. Beberapa saat kemudian, Jin-hye datang menghampirinya di kamar. Jin-hye mulai mendekati Johnny dan berusaha menggodanya. Sebelum Johnny terlena lebih jauh lagi, Jin-hye segera meninggalkannya. Di sisi lain, Inem yang sudah kehilangan rasa percaya diri berniat pergi dari rumah. Alih-alih mencegahnya, Johnny malah mempersilahkan Inem untuk pergi. Karena ongkos untuk pulang kampung tidak cukup, Inem menjadi ragu. Tiba-tiba Jin-hye datang menghampirinya dan dia akan membantu masalah Inem. Di adegan lain, Jono yang sedang berada di kamar, dikejutkan oleh kedatangan Jin-hye. Tanpa basa-basi, Jin-hye langsung menggoda Jono. Jono sangat gugup dengan apa yang dilakukan oleh Jin-hye kepadanya. Akhirnya, Jono tak kuasa menahan diri. Pagi harinya, Jono dibangunkan oleh Yongtae. Di sini dia menyadari semua itu hanya mimpi. Dia juga menyadari kesalahannya pada sang istri. Begitu juga dengan Johnny, dia sekarang terlihat mulai giat belajar. Suatu hari, Jin-hye yang memang sudah sakit-sakitan kembali harus dirawat di rumah sakit. Karena khawatir, Yongtae memohon pada sang dokter untuk segera menyelamatkan Jin-hye. Kejadian itu disaksikan oleh Jin-hye yang semakin yakin dengan ketulusan cinta sang kakek. Jin-hye kini sudah lebih akrab dengan menantu Yongtae. Keduanya tampak belanja kosmetik dan pakaian dalam bersama. Usai berdandan menggunakan pakaian barunya, si menantu berhasil memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya bercengkrama kembali seperti biasa. Selain itu, sejak kedatangan Jin-hye, sang cucu menjadi semakin giat belajar. Rupanya Jin-hye telah membawa perubahan yang baik pada keluarga itu. Yongtae pun senang dibuatnya. Hubungan Yongtae dan Jin-hye juga menjadi semakin dekat, bahkan kini Jin-hye sudah bersedia tidur di kasur yang sama dengan Yongtae. Keduanya terlihat semakin dekat dan mulai bercengkrama. Sayangnya, tak lama kemudian Yongtae meninggal dunia. Ketika Jin-hye tengah membereskan barang-barangnya, ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Yongtae. Dalam surat itu Yongtae berterima kasih pada Jin-hye yang bersedia menemaninya. Meski bersedih, akhirnya Jin-hye bisa kembali ceria apalagi kini dia sudah memiliki keluarga yang menyayanginya. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.